Berdoa ataukah menyuruh Tuhan? Buku karya Agus Mustafa, serial ke-23 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Bab 1. Salah kaprah dalam berdoa. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka? Al-Quran Surat Al-Ahqaf, Surat ke-46 ayat 5. Subbab 1. Berdoa sebanyak-banyaknya. Suatu ketika, seorang kawan bertanya kepada saya lewat SMS, apakah ada di dalam Al-Quran umat Islam disuruh berdoa sebanyak-banyaknya? Dengan cepat saya jawab, tidak ada. Karena memang selama bertahun-tahun saya mengeksplorasi kitab suci itu, saya tidak menemukan ayat-ayat yang mengatakan hal tersebut. Dia lantas menyusulinya dengan pertanyaan kedua. Kalau begitu, apa yang disuruh untuk dilakukan sebanyak-banyaknya? Saya jawab lagi dengan cepat, berzikir. Karena memang ayat itulah yang sering saya temui ketika berkali-kali membuka-buka halaman Quran. Dia pun mengirim SMS lagi. Wah, Anda Ustadz betulan. Saya tersenyum kecut. Saya tidak tahu kenapa dia mengucapkan kalimat terakhir itu. Apakah dia memuji ataukah dia sedang menyindir? Saya benar-benar tidak tahu. Tapi saya nggak terlalu peduli. Karena kalaupun dia menyindir, saya tidak merasa tersindir. Sebab memang saya bukan ustadz. Saya hanya seorang kawan diskusi bagi siapa saja, bukan guru. Dan kalaupun dia memuji, saya pun tidak merasa terpuji. Karena ayat-ayat itu memang sudah tertulis di dalam Al-Quran sejak dulu. Jadi apanya yang istimewa? Ya, saya hanya mengemukakan apa yang pernah saya baca di dalam Al-Quran. Bahwa saya tidak pernah menemui ayat-ayat yang menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa, melainkan banyak-banyak berzikir. Al-Quran Surat Al-Ahzab, Surat ke-33 ayat 41-42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Perintah umum yang berlaku untuk orang-orang beriman itu ternyata juga disampaikan kepada Nabi Zakaria ketika beliau bermohon untuk dikaruniai anak. Bukan disuruh berdoa dan berdoa lagi, melainkan diperintahkan untuk berzikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbih di waktu pagi dan petang hari. Al-Quran Surat Al-Imran, Surat ketiga ayat 41. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Perintah yang sama disampaikan Allah kepada orang-orang yang sedang berperang melawan musuh. Bukan disuruh untuk berdoa sebanyak-banyaknya, melainkan diajari untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Berdoa sebanyak-banyaknya bisa berakibat melemahkan semangat dan perjuangan. Sebaliknya, berzikir sebanyak-banyaknya justru menguatkan semangat dan perjuangan karena merasa selalu bersamanya. Al-Quran Surat Al-Anfal, Surat ke-8 ayat 45. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah
berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, menang. Kebanyakan umat Islam bukan berzikir sebanyak-banyaknya, melainkan berdoa sebanyak-banyaknya. Kata kawan saya tersebut memberikan alasan kenapa ia tiba-tiba bertanya tentang perintah doa dalam Al-Quran. Ia melanjutkan, kebetulan baru dikritik oleh saudaranya bahwa ia dianggap kurang banyak berdoa, sehingga dianggap terlalu sombong atau main-main dalam hidup beragama. Akan tetapi, kawan saya ini berbeda pendapat. Ia merasa tidak seharusnya seseorang banyak berdoa kepada Allah, karena dia sudah membekali manusia dengan segala fasilitas untuk berusaha, terutama otaknya. Selebihnya adalah panca inderanya, kakinya, tangannya, dan lingkungan hidupnya. Menurutnya, manusia mesti sedikit berdoa dan banyak berusaha. Orang-orang yang tidak banyak berusaha dan hanya banyak berdoa disebut sebagai pemalas. Dan Allah tidak menyukai sifat pemalas itu. Islam menurutnya adalah agama pekerja keras. Agamanya para workaholic yang sedikit tidur, sedikit istirahat, dan sedikit berdoa. Memang tidak terlalu salah apa yang dia kemukakan itu, meskipun tidak sepenuhnya benar. Saya telah menelusurinya di dalam Al-Quran, bahwa Islam adalah agama mereka yang pekerja keras, ada benarnya. Seperti juga Allah tidak menyukai orang yang bermalas-malasan. Ayat berikut ini menjelaskannya. Al-Quran Surat Alam Nashrah, surat ke-94, ayat 7-8. Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat 10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka segeralah kamu bertebaran di muka bumi. Dan carilah karunia Allah, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat As-Sajdah, surat ke-32, ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Al-Quran Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 61. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Deretan ayat di atas memberikan dua nuansa. Yang pertama, umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Tidak boleh berdiam diri di dalam masjid terus, melainkan harus segera bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Nggak boleh tidur-tiduran terus, yang diistilahkan dengan lambungnya jauh dari tempat tidur. Serta perintah untuk berusaha keras kepada siapa saja yang bekerja. Namun demikian, ada nuansa kedua yang mesti diperhatikan dan tidak boleh ditinggalkan, yakni kerja keras itu mesti seimbang dengan istirahatnya dan dibarengi dengan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada yang mengistilahkan kedua hal itu sebagai hak badan dan hak Allah. Istirahat adalah hak badan, sedangkan zikrullah adalah hak Allah. Meskipun keduanya itu semata-mata untuk kepentingan kita sendiri. Jika hal itu tidak ditunaikan, bakal muncul ketidakseimbangan yang menyebabkan masalah, sakit secara fisik dan sakit secara batiniah. Bukan hanya bekerja keras yang mesti dilakukan oleh seorang muslim,
tetapi juga bekerja secara cerdas dan terencana. Jangan hanya bekerja untuk hari ini dan melupakan masa depan. Setiap kita mesti melakukan perencanaan untuk hari esok. Bahkan bukan hanya masa depan duniawi, melainkan masa depan ukhrawi alias akhirat. Karena sesungguhnya lah setiap kita bakal dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Begitulah ayat-ayat Quran mengajarkan. Al-Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai mengelola harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Al-Quran Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, masa depan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka kembali kepada pertanyaan di awal tadi, bagaimanakah Al-Quran mengajarkan cara berdoa? Apakah kita disuruh banyak-banyak berdoa ataukah disuruh sedikit saja berdoa? Ringkasannya adalah sebagai berikut. 1. Allah tidak pernah mengajari hambanya untuk banyak berdoa. Yang disuruh melakukannya banyak-banyak adalah berzikir. 2. Banyak berdoa bakal melemahkan semangat juang kita dan menjadi manja. Sedangkan banyak berzikir akan menguatkan kita karena kita merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita. Sementara Dia adalah zat yang maha mengabulkan doa tanpa harus kita nyinyir mengulang-ulangnya tanpa berusaha. 3. Allah mengajari umat Islam untuk bekerja keras pantang menyerah. Selesai satu pekerjaan, segera lakukan pekerjaan yang lain. Hasilnya serahkan kepadanya, karena Dia maha tahu apa yang terbaik buat kita. Al-Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bekerja keras di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patmapress. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.